Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Teguh Taufani, SPMSI, dengan NIM 1989 1030 2015 04 1003 dan NIDN 003 01 08 903. Saya merupakan dosen pada program studi manajemen sumber daya perairan, Departemen Sumber Daya Akuatik, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Bidang kompetensi saya adalah biokologi moluska. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah biokologi moluska, khususnya kelas bivalvia, untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dengan konfigurasi 2 SKS materi dan 1 SKS praktikum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang akan saya jelaskan setelah deskripsi mata kuliah biokologi moluska ini selesai. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai deskripsi singkat. Berikutnya adalah terkait capaian pembelajaran. Yang ketiga, itu adalah metode pembelajaran untuk mata kuliah biokologi moluska ini. Deskripsi singkat. Biokologi moluska mempelajari evolusi, karakteristik biologi, fungsi ekologi, dan nilai ekonomi filum moluska laut, khususnya spesies dilindungi dan spesies yang terkait dengan kegiatan perikanan. Pokok bahasan menyangkut distribusi geografis untuk strategi konservasi, habitat, niche, keragaman bentuk, homing behavior, spawning, death, undang-undang perlindungan, dan pemanfaatan bagi kegiatan perikanan terhadap spesies-spesies komersial dalam filum moluska. Terkait capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses evolusi filum moluska, zoogeografi, dan keanekaragaman morfologi, serta strategi konservasi spesies endemik, terancam maupun yang dilindungi, menyebutkan 8 kelas dalam filum moluska modern dengan 3 kelas diantaranya, Cephalopoda, Bivalvia, dan Gastropoda, yang penting bagi kegiatan perikanan. Berikut undang-undang yang mengatur perlindungan dan pemanfaatannya. Selain itu, mahasiswa mampu melakukan pengukuran standar morfometri 3 kelas, melakukan identifikasi dan pengukuran paruh atau BICS untuk estimasi biomasa cephalopoda, mengukur indeks kondisi bivalvia atau gastropoda untuk perkiraan musim penangkapan dan pengelolaannya bagi sumber daya perikanan. Berikut adalah metode pembelajaran. Metode yang kami gunakan pada mata kuliah ini yaitu pertama diskusi kelompok, kedua simulasi, ketiga studi kasus, keempat pembelajaran kolaboratif, dan kelima adalah pembelajaran berbasis masalah atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran. Terkait kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran, ada 13. Pertama, setelah menyelesaikan tugas dan praktikum, mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar mengenai tujuan pembelajaran moluska, proses evolusi moluska, arti pentingnya dalam konservasi hayati, dan nilai komersialnya sebagai sumber daya perikanan. Kedua, menjelaskan morfologi habitat dan fungsi ekologis anggota filum moluska yang relatif tidak dimanfaatkan dalam industri perikanan. Ketiga, menjelaskan morfologi dan pengukuran standar bagian-bagian tubuh gastropoda, serta mampu melakukan identifikasi gastropoda sampai tingkat familia. Keempat, menjelaskan habitat dan fungsi ekologis gastropoda yang dilindungi dan yang bernilai ekonomis bagi perikanan. Kelima, menjelaskan undang-undang perlindungan dan pemanfaatan strategi konservasi gastropoda. Keenam, menjelaskan morfologi dan pengukuran standar bagian-bagian tubuh bivalvia dan mampu melakukan identifikasi sampai tingkat familia. 7. Menjelaskan habitat, distribusi, dan fungsi ekologis bivalvia yang dilindungi dan yang bernilai ekonomis bagi perikanan. 8.
menjelaskan undang-undang perlindungan dan pemanfaatan serta strategi konservasi bivalvia. 9. Menjelaskan evolusi dan natural histori cephalopoda, arti penting sebagai sumber daya hayati, kegiatan perikanan, dan produk-produk cephalopoda. 10. Menjelaskan morfologi dan habitat cephalopoda, peran ekologis, pemanfaatan pengetahuan behavior untuk kegiatan perikanan, serta melakukan pengukuran standar atas bagian-bagian tubuh cephalopoda. 11. Mampu menjelaskan distribusi cephalopoda, peran cephalopoda dalam ekosistem di laut, serta peristiwa homing, spawning, dan death pada cephalopoda. 12. Membandingkan besarnya tangkapan cephalopoda secara komersial dan biomasa yang dimakan predator, menjelaskan pentingnya BIGS, serta yang terakhir yaitu menjelaskan cara melakukan identifikasi dan pengukuran BIGS, estimasi biomasa cephalopoda dari BIGS, serta menjelaskan kontribusi kajian BIGS terhadap ekologi laut. Seperti yang telah saya sampaikan di awal mengenai metode pembelajaran yaitu DIA, berikut saya jelaskan satu persatu dari istilah DIA. Pertama adalah delivery. Delivery untuk mata kuliah ini yaitu penyampaian materi menggunakan beberapa acuan buku referensi, video pembelajaran yang saya dapatkan dari YouTube, serta beberapa artikel ilmiah, baik secara langsung saya presentasikan maupun sebagai bahan tugas bagi mahasiswa. Kedua, media pembelajaran menggunakan platform Zoom dan single sign-on yang disediakan oleh Universitas Diponegoro. Kedua, terkait mengenai interaksi atau interaction. Pertama, interaksi tidak saya sertakan pada video pembelajaran pada video ini. Namun, biasanya pada pembelajaran materi lain, saya sangat membuka kesempatan untuk tanya jawab dengan mahasiswa, terutama isu-isu yang terhangat terkait perkembangan bioekologi moluska atau yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kedua, selain itu, pada setiap akhir pembelajaran, saya biasanya memberikan kuis dengan soal yang terkait materi yang telah saya sampaikan. Teknik pengumpulan kuisnya bisa berupa kertas atau tulisan langsung maupun berupa email yang dikirim ke alamat email saya. Kuis ini saya jadikan motivasi sebagai mahasiswa sebagai lahan atau wahana untuk mendapatkan nilai tambahan dari saya. Yang ketiga yaitu terkait asesmen atau penilaian. Komponen nilai untuk mata kuliah ini yaitu pertama tugas 10%, praktikum 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Berikut adalah rekaman kuliah biokologi moluska dengan materi kelas bivalvia. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah biokologi moluska. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kelas bivalvia. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa pada layar pertama itu merupakan salah satu jenis muscle dari bivalvia yaitu kerang simping. Seperti yang Anda lihat sangat terlihat lezat gitu ya. Jadi harapannya dari kuliah ini Anda bisa menikmati kelezatan baik ilmu ataupun rasa dari bivalvia tersebut karena sebagai yang kita ketahui bahwa bivalvia merupakan salah satu sumber protein hewani yang terdapat pada biota laut. Pendahuluan pada mata kuliah ini khususnya di bioekologi ini yaitu pertama kita harus dari kata bioekologi itu ada dua faktor utama yaitu biologi meliputi aspek morfologi, reproduksi, food habit, dan distribusi, dan faktor ekologi, yaitu mengenai kualitas air, substrat, dan pencemar. Sehingga untuk bioekologi itu merupakan keterkaitan antara biologi dan ekologinya pada suatu organisme. Dalam hal ini kita coba bahas tentang moluska, yaitu khususnya pada kelas bivalvia.
Baik, tapi sebelum saya lanjut ke materinya, saya ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas ini nanti silakan dibuat makalah, ini temanya, dan setelah itu dipresentasikan pada akhir kuliah dengan saya. Jadi nanti minta tolong Kormat untuk bisa membagi masing-masing mahasiswa satu kelompok sekitar 3 orang ya untuk satu tema. Jadi kelompok pertama misalnya tentang bivalvia pada ekosistem mangrove, kelompok kedua bivalvia pada ekosistem lamun, dan seterusnya. Karena saya lihat sumber daya bivalvia yang berkaitan dengan ekosistem itu sangat beragam, sehingga saya ingin menunjukkan bahwa keragaman itu akan sangat penting untuk harus kita kelola. Jadi mengerti ya, nanti kalau misalnya masih ada yang kurang paham, bisa menghubungi langsung saya. Baik, pada moluska itu terdapat berbagai macam kelas. Ada Caudophoveata, ada Aplacopora, ada Monoplacopora, ada Polyplacopora, ada Gastropoda, ada Bivalvia atau Pelesipoda, ada Scapoda, dan ada Cephalopoda. Di mana pada mata kuliah ini di bagian saya itu adalah bagian bivalvia. Jadi kita akan sangat banyak membahas atau belajar mengenai bivalvia atau Pelesipoda. Ini adalah jenis bivalvia dengan cara hidupnya. Seperti yang kita tahu ini polas, dia hidup di dalam batu. Ini ada Ostrea, itu dia hidup menempel di batu. Ada Mia, ada Tagelus, ada Ensis, dia memendamkan diri di pasir atau di lumpur. Sama juga Yoldia, tapi dia sedikit menuju tubuhnya di atas substrat. Sedangkan untuk Nucula Venus, itu dia ada di atas substrat. Mytilus dia nempel di pohon, dan Teredo itu dia hidup di dalam pohon. Sedangkan bivalvia yang hidup secara bebas itu atau berenang secara bebas itu adalah pekten. Sedangkan gambar yang B ini menjelaskan bahwa sisi luar dari insang pada bivalvia itu sangat beragam ya sebagai salah satu tempat untuk broodsack ya atau tempat untuk menempelnya telur. Sedangkan ini adalah salah satu jenis larva bivalvia yang dinamakan Glochidium. Dia ketika larva mempunyai hook atau buat mengkaitkan dirinya kepada inangnya. Jadi hati-hati, Glochidium ini adalah salah satu jenis parasit yang ada pada ikan. Jadi ini contohnya ya, salah satu glokodia atau glokodium sama saja yang menempel pada insang, filamen insang ya. Jadi seperti ini. Caranya adalah dari female clam atau kerang yang betina itu menyemburkan sel telur, setelah itu dari kerang jantan menimbulkan sel sperma, setelah itu mereka terjadi pembuahan eksternal. Ketika pada fase glochidia mereka mencari inangnya sebagai tempat untuk mengambil makanan, yaitu biasanya ikan gitu ya. Setelah itu, setelah besar dia akan terlepas sendiri dan siap untuk hidup secara mandiri. Baik, pada kelas Pelesipoda itu ada beberapa subkelas dan ordo. Misalnya pada subkelas Palaeon taxodonta itu ada ordo yang namanya Nuculoida. Dan pada kelas Cryptodonta itu ada ordo yang namanya Solemnioida. Pada subkelas Theriomorpha itu ada 2 ordo, yaitu Archoida dan Mytiloida. Pada subkelas Paleoheterodonta itu ada 2 ordo, yaitu Unionida dan Trigonida. Sedangkan pada subkelas Heterodonta itu ada 3 ordo, yaitu Phaneroida, Myoda, dan Hippurida.
Toida. Dan pada subkelas Anomalodesmata itu ada ordo yaitu Poladomyoida. Itu baik. Saya lanjutkan ya, bahwa di dunia ini itu ternyata spesies bivalvia lebih dari 10.000, di mana 80% itu ditemukan di laut dan sisanya di perairan tawar. Seperti yang kita tahu bahwa banyak bivalvia yang ada di laut ya, misalnya Amusium floronectes, ada Anadara yang mungkin kalian sering temukan di restoran-restoran atau warung pinggir jalan, itu adalah jenis bivalvia laut. Salah satu ciri tubuhnya itu adalah simetri bilateral. Jadi dia lurus dibagi dua, pipih secara lateral, insangnya itu tipis karena kita tahu bahwa bivalvia itu mempunyai dua valve ya atau dua cangkang yang sangat tipis sehingga bagian organ dalamnya juga ikut tipis. Untuk lapisan cangkangnya itu terdiri dari tiga, yaitu lapisan periostracum, lapisan prismatik, dan lapisan mutiara. Nah, ini yang mungkin teman-teman sekalian paham bahwa, oh ternyata bivalvia itu bisa menghasilkan mutiara, yaitu kerang mutiara air laut. Dan itu merupakan komoditas yang cukup mahal dan susah untuk dibudidayakan ya, karena harus ada treatment khusus untuk bisa memproduksi mutiara dengan kualitas yang sangat baik. Bivalvia itu mempunyai ukuran 2 mm sampai 1 meter. Jadi dia sangat sangat luas ya range-nya. Jadi antara 2 mm sampai 1 meter. Hidupnya dengan merayap atau membenamkan diri di substrat seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi beberapa jenis bivalvia ada yang merayap membenamkan diri di substrat, ada yang berenang secara bebas atau bisa juga hidup di dalam substrat. Misalnya tadi polas yang hidup pada batu dan teredo yang hidup pada kayu. Baik, ini masih lanjutan terkait dengan ciri-ciri bivalvia. Jadi body contain between two hing cell atau valve gitu ya. Ini ada dia tidak punya kepala, dia tidak punya otot radula kaki ya, dan modifikasinya untuk hidup di pasir dan lumpur gitu ya. Terus ini masih sama. Yang harus kita perhatikan adalah pentingnya bivalvia. Pertama itu adalah sebagai biodiversitas gitu ya. Sebagai biodiversitas, salah satu contohnya dia ada yang merupakan parasit dan ada yang tidak parasit. Salah satu contoh parasitnya tadi sudah saya jelaskan bahwa Glopodia itu merupakan parasit pada fase larva dengan host itu adalah insang dan sirip pada ikan. Yang kedua, pentingnya bivalvia itu adalah sebagai monitor pencemaran ya. Jadi biota monitor pencemar itu salah satu adalah bivalvia. Dia bisa mengakumulasi heavy metal atau yang namanya logam berat, ada yang pesticide dan segala macam polusi. Yang ketiga adalah human food, itu ada 4 jenis bivalvia yaitu clams, ada oyster, ada scallop, dan ada mussel. Dan juga sebagai perhiasan ya, ada juga bivalvia sebagai invasive spesies. Misalnya adalah zebra mussel, di mana pemerintah yang mengelola Caspian Sea itu sampai menghabiskan sekitar 3,1 juta dolar pada kurun waktu 10 tahun hanya untuk membersihkan pipa yang terkena bivalvia. Jadi mereka sangat sangat penting untuk kita pelajari. Baik, selanjutnya ini gambaran bagaimana si bivalvia itu glakodianya bisa masuk ke insang. Jadi seperti ini ya. Jadi dari kita bicara dari adult dulu ya. Jadi dari adult itu menghasilkan embrio, setelah itu terbentuk menjadi glocodia larva. Setelah itu dia mencari host baik di insang maupun di fin ya, maupun di sirip. Setelah dia cukup dewasa, cukup besar gitu ya, pada fase juvenile mereka lepas dari hostnya dan siap
hidup sendiri, setelah itu dia besar lagi menjadi adult mussel. Ini salah satu contohnya ya, ini kenapa dia bisa nempel, karena ikan itu hidupnya berdekatan dengan bivalvia yang dewasa, sehingga sangat mudah menempel. Ini contohnya, ini hooknya, ini ketika menempel pada filamen, ini ya bisa dilihat, dan ini kalau realnya seperti ini putih-putih ini itu merupakan larva glocodia yang berupa parasit gitu ya. Baik, ini selanjutnya adalah mengenai gambaran bahwa beratus-ratus tahun yang lalu itu sudah muncul yang namanya clam industry sebagai industri baik untuk makanan ataupun untuk kesenian. Jadi kita bisa lihat di sini banyak orang-orang ya yang bisa memanfaatkan klaim sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Ini salah satu contohnya yang lebih modern. Ini merupakan salah satu hasil dari mutiara kerang air laut ya. Ini jangan ditanya harganya karena ini saya yakin sangat mahal gitu ya. Kenapa bisa sangat mahal? Karena tidak selalu kerang mutiara air laut itu bisa menghasilkan mutiara yang sangat indah. Jadi ada beberapa ini bulatnya itu tidak bulat secara bulat ya, tapi ada beberapa lonjongan-lonjongan di sini atau oval di sini. Ini adalah contoh investasi ya zebra mussel pada lobster. Jadi ini zebra mussel itu termasuk hewan yang invasif sifatnya. Jadi seperti ini ya, dia bisa sangat merugikan bagi biota lain atau bagi manusia. Baik, kita masuk ke bagian morfologi bivalvia. Jadi setelah teman-teman paham bagaimana pentingnya bivalvia, sifat-sifat secara umum seperti apa, kita masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu mengenai morfologi bivalvia. Apabila dibuka pada bagian kiri bivalvia, kurang lebih ya, itu ini adalah bagian morfologi bivalvia. Jadi di ini itu ada ligamen, ada umbo, ya ini bagian dorsal ya. Ini ada cardinal tooth atau gigi kardinal, itu ada lateral tooth. Ini bagian anterior ya, ini ada anterior adductor scar, ada pallial line ya, ada pallial sinus, ada posterior margin, ada posterior adductor scar dan hinge plate. Jadi bagian ini adalah bagian yang menyatukan antara cangkang satu dengan cangkang yang lainnya. Tapi yang perlu kalian pahami itu adalah bagaimana orientasi cangkang dari bivalvia. Jadi dari ujung ini yang ada ligamennya sampai ujung yang ada mulutnya, nanti kalau nanti di anatomi di sini adalah bagian mulut, itu adalah height ya atau tinggi dari bivalvia. Sedangkan panjang itu adalah dari daerah sini ya atau posterior margin sampai anterior margin itu disebut dengan panjang ya. Jadi kalian harus paham, dan apabila dua cangkang itu ditangkupkan, maka bagian belakang kalian bisa lihat bagian-bagian ada ligamen, ya ada lunul, ada umbo, dan lain sebagainya. Baik, ini ya kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini morfologi anatomi dari general anatomi dari bivalvia ya. Tadi yang saya bilang bagian posterior itu ada mulutnya di sini gitu ya. Ini macam-macam bagiannya. Secara umum itu bagian dalam bivalvia itu seperti ini. Adapun setiap spesies atau setiap genus itu lokasinya bisa jadi berbeda-beda, tergantung kebutuhan dan adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Ini masih bagian morfologi bivalvia ya secara berwarna. Ini saya ambil bagian dalam dari Amusium floronectes. Di sini saya akan menceritakan bahwa Amusium floronectes itu merupakan salah satu contoh bivalvia yang hermaprodit. Salah satu buktinya itu adalah ada testis dan ovari di sini pada satu individu. Walaupun mereka secara fertilitas itu adalah di luar atau fertilisasi eksternal, tapi mereka merupakan hewan yang hermaprodit gitu ya. Tapi tidak juga semua
semua bivalvia tidak hermafrodit, ada beberapa yang unisex gitu ya. Oke, ini sama ya morfologi bivalvia ini pada Perna viridis ya, hampir sama secara isi, cuma lokasinya masih agak berbeda. Baik, nah ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai orientasi cangkang bivalvia. Pertama, dorsal itu merupakan area tempat menggabungnya mantel dengan viscera atau tempat terdapat umbo dan engsel cangkang seperti yang tadi saya sampaikan. Dorsal itu ada umbo, ada ligamen, ada engsel cangkang gitu ya, di mana itu ada 3 jenis umbo pada masing-masing bivalvia. Yang pertama itu adalah prosogyret atau umbo mengarah ke anterior. Ini salah satu contohnya itu adalah dari famili Veneridae, contoh spesiesnya adalah Mercenaria. Yang kedua itu adalah orthogyret, umbo itu tepat di tengah-tengah, tegak lurus engsel, tidak ke anterior, tidak ke posterior. Cangkangnya tumbuh secara equilateral. Salah satu contohnya itu adalah dari family Glycymeridae ya, yaitu contoh spesiesnya adalah Glycymeris glycymeris. 3 itu adalah epistogyret, di mana umbo itu mengarah ke posterior cangkang ya. Jadi contohnya adalah Nuthidae, ini spesiesnya adalah Nuthia. Sedangkan untuk anterior itu adalah tepi yang relatif dekat dengan mulut ya. Jadi Anda harus paham itu, anterior itu depan ya. Sedangkan untuk posterior tepi yang relatif lebih dekat dengan anus, tempat terdapatnya sinus palialis, pusat tempat melekatnya musculus adductor atau pada spesies yang otot aduktornya tunggal seperti amusium, atau bila ligamentum externa memanjang ke arah salah satu sisi umbo, maka arah itu adalah posterior. Itu salah satu ciri dari famili Mytilidae, atau di sini Mytilus atau Perna atau bahasa Indonesianya itu adalah kerang hijau, yang mungkin kalian sudah sangat familiar dengan kerang hijau. Sedangkan untuk ventral itu adalah arah tepi tempat bertumbuhnya cangkang. Tapi yang harus kalian pahami bahwa rumusan sederhana ini tidak selalu berlaku umum. Jadi ada beberapa bivalvia yang khusus. Ini contohnya ya untuk berbagai macam umbo. Ini juga sama contohnya. Dan yang ini merupakan tipe engsel cangkang bivalvia. Jadi ada disodon, ada heterodon, ada pakidon, ada sisodon, ada taksodon. Jadi kalian harus tahu ini contoh gambarnya ya. Ini juga contoh beberapa contoh bivalvia yang anatomi morfologinya saya buka ya. Ini adalah salah satu contoh yang tadi ya, dia punya otot aduktor tunggal di sini namanya Amusium japonicum atau Amusium sp ya, karena ada japonicum, ada Pleuronectes. Kebetulan saya pribadi pernah melakukan penelitian mengenai Amusium japonicum. Ini adalah polas dan ini masih terkait morfologi dan anatomi dari bivalvia. Baik, pada kuliah ini saya cukupkan materinya yaitu terkait bivalvia, khususnya untuk morfologi dan anatomi. Untuk materi berikutnya akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pertama Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM Hum. Kedua, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Profesor Insinyur Triwinarni Agustini MSc PhD. Ketiga, Ketua Departemen Sumber Daya Akuatik Dr. Insinyur Suryanti MPI. Keempat, rekan sejawat di program studi manajemen sumber daya perairan. Kelima, seluruh mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu kepada bagian kepegawaian Undip serta seluruh panitia Serdos tahun 2021. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.